Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan topik tentang demonstrasi kontekstual dari mata kuliah peserta didik dan pembelajaran. Anggota kami ada 3 orang, yaitu Vivi Husnul Khotimah, saya sendiri Hana Maulidah, dan selanjutnya kita akan membahas diskusi tentang kasus-kasus yang kami diskusikan bersama. Kasus 1, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawabannya, menurut pendapat kami, karena guru membuat urutan atau langkah-langkah yang mudah dan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik, sehingga peserta didik langsung dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan baik tanpa melihat ulang urutannya. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode yang dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Oke. Menurut saya, metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru pintar dapat mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mendapat tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian, setiap anggota menggabungkan hasil pembelajarannya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Metode pembelajaran ini membuat siswa belajar, mendengar, dan belajar satu sama lain. Nah, menurut Rusman 2011, metode jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan pada kerja kelompok peserta didik dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 peserta didik, dan peserta didik tersebut bekerja sama saling ketergantungan dan bertanggung jawab secara mandiri. Oke, kasus kedua selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Vivi Husnul Khotimah. Kasus 2. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi, yang pertama, usia SD merupakan peralihan jenjang sekolah formal dan masa ini peserta didik masih pada fase bermain. Hal yang perlu Rina lakukan adalah dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media atau alat peraga selain buku, supaya peserta didik merasa senang dan tidak terbebani dengan buku teks. Media yang digunakan bisa dengan kartu bergambar, huruf, kata atau kalimat benda konkret, atau buku bergambar dan berwarna supaya menarik bagi peserta didik. Selain itu, guru juga bisa mengajarkan membaca bersuara dengan mengajarkan lafal intonasi kata dan kalimat, mengikuti gerakan dan mendengarkan suara guru. Menurut kelompok kami, menyarankan menggunakan media yang telah dijelaskan karena mempermudah peserta didik dalam pengenalan huruf, kata, dan suku kata, karena lebih menarik perhatian peserta didik dalam proses belajar membaca. Hal ini sesuai dengan metode SAS atau struktur analisis sintaksis, yaitu pembelajaran membaca permulaan menggunakan proses penguraian kalimat menjadi kata, suku kata menjadi fonem, atau huruf untuk kemudian disintetik. Misalnya, guru menuliskan sebuah kalimat, Amarta belajar di kamar, dengan menunjukkan gambar seorang murid sedang belajar. Kemudian dari kalimat tersebut, guru memberikan tiap suku kata secara terpisah dengan media flashcard, lalu menunjukkan huruf dari tiap kata tersebut. Selanjutnya, guru menjadikan kembali suku kata menjadi sebuah kalimat utuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kasus 3. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sudah sangat relevan dengan tempat di mana Made mengajar, yaitu di Bali. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran, karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan apa yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kemudian
hasil dari diskusi kami yang kedua, prinsip yang diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky, yang mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan serta budayanya, sehingga para guru dan pendidik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang akan disampaikan. Sekian dari kelompok kami, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatianmu.